Assalamualaikum para sahabat, mohon maaf Asep baru bisa upload, karena ada kesibukan Pilpres. Apa kabar para subscriber? Semoga hari-hari kalian semua dilimpahkan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah, amin. Kali ini Asep akan membahas tentang misteri lagi. Apa itu? Misteri perairan paling angker di dunia. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar para sahabat semua tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Langsung saja kita ke pembahasan. 1. Laut Karibia dan sekitarnya pada umumnya dikenal sebagai wilayah yang tenang. Tapi tidak demikian dengan Los Roques, perairan yang misterius seperti segitiga Bermuda. Di sana pernah beberapa kali terjadi kecelakaan kapal laut atau pesawat terbang. Pesawat yang melintas di atasnya, beberapa kali dikabarkan hilang tanpa jejak. Berbagai spekulasi pun muncul bahwa Los Roques terkena kutukan atau dijaga oleh makhluk halus. Di luar segala misteri yang melingkupinya, ternyata Los Roques adalah tempat yang sangat indah. Pantainya masih bersih, lautnya terlihat biru, dan pemandangannya menarik minat wisatawan. Pemandangan indah, beserta kekayaan alam di bawah laut, menjadikan Los Roques sebagai destinasi wisata dan menyelam. Namun beberapa kecelakaan dan hilangnya kapal dan pesawat menjadikan perairan ini semakin misterius. Ada yang berpendapat bahwa pusaran air dan angin di perairan ini memang cukup berbahaya. Namun tidak sedikit penduduk lokal Karibia yang mengatakan bahwa perairan ini merupakan perairan yang dikutuk. Dan kutukan tersebut sering meminta tumbal nyawa manusia. Banyak yang menilai perairan Los Roques misterius seperti segitiga Bermuda. Wilayah kepulauannya yang dikelilingi perairan sudah dihuni penduduk sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Lokasinya yang berada jauh dari daratan dan kota besar memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjungnya. Banyak yang mengklaim bahwa pusaran angin dan air di sekitar perairannya berbahaya. Bukan hanya bahaya karena faktor alam yang dapat diprediksi seperti perkiraan cuaca, tapi penduduk lokal pun mengatakan tentang sebuah kutukan di perairan Los Roques. Konon kutukannya sempat mengorbankan manusia dan meminta tumbal nyawa. Sejak 1990, tidak kurang dari 15 pesawat yang mengalami kecelakaan atau hilang di perairan Los Roques. Kasus yang cukup menggemparkan adalah peristiwa kecelakaan pesawat tahun 2013 yang menimpa desainer Italia, Vittorio Missoni beserta 5 awaknya. Sering dikaitkan dengan pengaruh makhluk tak kasat mata, Los Roques dianggap mirip segitiga Bermuda. Legenda setempat menceritakan tentang adanya bajak laut yang menyembunyikan kapal dan harta karun di Los Roques. Karena tempatnya cukup terpencil, konon di sana juga ada aktivitas spiritual rahasia. Tidak ketinggalan juga cerita tentang makhluk-makhluk mitos yang konon menjadi penguasa di sana. Entah manusia di zaman modern percaya atau tidak tentang hal-hal berbau misteri di Los Roques, wilayahnya tetap menampilkan keindahan alam yang luar biasa. Pada saat cuaca bersahabat, pengunjung bisa menikmati pasir putih, air laut yang biru, dan suasana matahari terbenam. Ada sekitar 300 pulau berpasir putih yang berkilau di sekitar perairan Los Roques yang jaraknya 160 km ke utara kota Caracas. Jika pengunjung ingin menikmati pemandangannya lebih lama, ada tempat menginap di pulau utama Grand Roque. Akomodasi di pulau lebih mahal daripada di kota-kota yang terletak di daratan, karena semua kebutuhan harus diangkut dulu dengan kapal. 2. Laut Iblis, Jepang. Ada banyak sekali tempat misterius di seluruh dunia baik di darat maupun di air yang sulit dijelaskan secara logis. Salah satunya misteri legenda kapal yang hilang dan kapal hantu yang hanyut tanpa awak di Laut Setan. Terletak di dekat pantai Jepang di Samudra Pasifik, Laut Setan, M-ano Umi dalam bahasa Jepang, atau biasa juga disebut sebagai Dragon's Triangle adalah salah satu dari 12 vortisitas keji di bumi. Vortisitas keji adalah area di mana tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat daripada di tempat lain. Sehingga laut ini memanjang sebagai segitiga antara Jepang dan Kepulauan Bonin, termasuk sebagian besar Laut Filipina. Awalnya, istilah naga dalam nama Dragon's Triangle ini berasal dari dongeng Cina tentang naga yang ada di bawah permukaan air.
Menurut dongeng ini, naga di bawah laut menyerang kapal yang lewat untuk memuaskan rasa lapar mereka. Fabel-fabel ini berasal jauh sebelum periode Masehi sekitar era 1000 Masehi. Secara geografis, Laut Setan terletak di sekitar Miyake, yaitu pulau Jepang yang terletak sekitar 100 km selatan Tokyo. Namun, lokasi pasti dari Laut Setan masih diperdebatkan karena beberapa laporan mengklaim jarak yang berbeda ke daerah tersebut. Kisah lain menceritakan penampakan seorang wanita misterius yang berlayar dengan kapal di Laut Setan pada awal 1800-an. Dikatakan bahwa kapal tersebut menyerupai peralatan tradisional Jepang untuk membakar dupa. Namun, tujuan dan identitas kapal tersebut masih menjadi misteri. Mengutip www.marineinsight, pada abad berikutnya, terutama pada tahun 1940-an dan 1950-an, sejumlah kapal penangkap ikan dan lebih dari 5 kapal militer hilang di laut, di daerah yang terletak di antara Pulau Miyake dan Iwo Jima. Akibatnya, Jepang mengirim kapal penelitian bernama Kaiyo Maru nomor 5 pada tahun 1952 untuk menyelidiki kapal yang sebelumnya hilang yang dilaporkan hilang di Laut Setan tanpa jejak. Namun, kapal penelitian dengan 31 awak di luar negeri juga memiliki takdir seperti kapal sebelumnya yang pergi ke Laut Setan. Bangkai kapal Kaiyo Maru nomor 5 kemudian ditemukan, namun keberadaan awak kapal tidak pernah terdengar lagi. Menyusul insiden ini, pemerintah Jepang dilaporkan menyatakan daerah ini berbahaya bagi pelayaran laut dan pengangkutan barang. Selain itu, sebagai akibat dari insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, semua upaya untuk mengungkap fakta di balik misteri itu juga dibatalkan sepenuhnya. Segitiga Bermuda Pasifik mungkin mengalami banyak teori dan anggapan. Namun terlepas dari bukti ilmiah dan aura mistis yang mengelilingi arena samudera, keberadaan misterius yang terus berlanjut adalah kesaksian bahwa fenomena tertentu di dunia jauh di luar kendali manusia. 3. Selat Drake, Antartika. Selat Drake, lautan ganas yang menjadi titik pertemuan Samudra Atlantik dan Pasifik, telah menjadi saksi bagi sejumlah peristiwa penting dalam sejarah penjelajahan. Nama selat ini diambil dari penjelajah terkenal, Sir Francis Drake, meskipun penduduk lokal meyakini seharusnya dinamai sesuai dengan penjelajah Spanyol, Francisco de Oces, yang pertama kali menavigasi jalur ini pada tahun 1525. Selat ini terkenal dengan cuaca buruk dan ombak mencapai ketinggian 18 meter. Bahkan, perjalanan melintasinya sering menjadi tantangan berat bagi kapal dan pesawat. Sejarah mencatat sejumlah kejadian tragis di perairan ini, termasuk insiden terkenal pada tahun 1914 ketika kapal petualang, Endurance, tenggelam setelah terjebak di es. Baru-baru ini pada tahun 2022, tim spesialis berhasil menemukan reruntuhan Endurance yang masih terjaga baik di kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan laut. Namun, kecelakaan tidak hanya terjadi pada kapal. Pada tahun 2019, sebuah pesawat dengan 38 penumpang diduga menghilang di Selat Drake. Meskipun pencarian dilakukan, kondisi cuaca yang ekstrim membuat upaya penyelamatan sangat sulit. Meskipun demikian, wilayah ini tidak hanya menunjukkan sisi berbahayanya. 4. Laut Sulu, Filipina. Laut Sulu adalah perairan yang terletak di barat daya Filipina. Bukan kekuatan alamnya yang ditakuti oleh para pelaut, namun para bajak lautnya. Seperti pada 2011, terdapat 237 insiden pembajakan kapal oleh perompak dan beberapa meminta tebusan. Meskipun saat ini kasus-kasus pembajakan laut sudah berkurang, namun masih didapati beberapa laporan bahwa terdapat perompak yang selalu menyebar teror bagi kapal-kapal komersial yang lewat. Biro Maritim Internasional, IMB, mengatakan serangan bajak laut atas kapal-kapal di dunia berada pada titik terendah. Tapi satu perairan di kawasan Asia Tenggara yang tidak konsisten dengan tren tersebut, kata pakar keamanan maritim Sue Lean Kolinko. Serangan bajak laut, penculikan serta pembayaran uang tebusan di perairan lepas pantai Somalia sempat mendominasi pemberitaan di media-media seluruh dunia. Pada tahun 2011, yang merupakan puncak krisis penculikan, tercatat 237 insiden bajak laut yang dilaporkan terjadi di kawasan lepas pantai Somalia. Bagaimanapun, sejak saat itu aksi pembajakan turun secara signifikan di lepas pantai Afrika. Meski baru-baru ini terjadi serangan perompak terhadap sebuah kapal tanker berbendera Komoro dan satu kejadian yang dilaporkan pada kuartal ketiga tahun lalu.
Sementara itu di Asia, serangan bajak laut dan insiden perompakan, termasuk kasus penyedotan bahan bakar minyak, berkurang separuh di tahun 2015 hingga 2016, karena langkah-langkah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan pihak perusahaan kapal. Tapi ada satu bentangan kecil perairan di Asia Tenggara yang berpotensi menjadi salah satu kawasan yang paling berisiko di dunia maritim. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar soal kawasan yang masih jarang menjadi berita utama, jika dibandingkan dengan Selat Malaka. Namun Laut Sulu Sulawesi, yang mencakup perairan sekitar Indonesia, di bagian timur Sabah, Malaysia dan Filipina, menjadi kawasan yang mengkhawatirkan. Sejak bulan Maret 2016, serentetan peristiwa penculikan dengan permintaan uang tebusan dilaporkan terjadi di sana dan di perairan timur Sabah. Serangan-serangan yang terjadi di sana seringkali dikaitkan dengan kelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di bagian selatan Filipina. Meskipun beberapa insiden perompakan tampaknya dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal biasa. 5. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda merupakan nama legendaris di dunia kelautan dunia. Dengan banyak kejadian kecelakaan dan hilangnya kapal dan pesawat terbang, membuat nama perairan ini sangat terkenal di seluruh dunia. Meski banyak cerita dibumbui mitos, faktanya perairan ini memang mematikan bagi pelayaran dan penerbangan. Banyak korban yang telah hilang sewaktu melintasi kawasan ini. Beberapa ahli berpendapat jika terdapat pusaran air dan angin sangat masif, sehingga mudah mengempaskan dan menyeret kapal dan pesawat ke dasar lautan. Kamu pasti setidaknya sudah pernah sekali mendengar tentang segitiga Bermuda. Segitiga ini terbentuk di antara Kepulauan Bermuda, Miami, Florida dan San Juan, Puerto Rico. Segitiga Bermuda terkenal dengan berbagai cerita misteri menghilangnya banyak kendaraan yang melintas melewatinya. Dikutip dari laman History, daerah yang disebut sebagai Segitiga Bermuda, mencakup sekitar 500.000 mil persegi lautan di ujung tenggara Florida. Di masa lampau, ketika Christopher Columbus berlayar melalui daerah itu pada pelayaran pertamanya ke New World, dia melaporkan adanya lah api besar yang jatuh ke laut. Selain itu, ada cahaya aneh muncul di kejauhan beberapa minggu kemudian. Dia juga menulis tentang pembacaan kompas yang tidak menentu. Pada saat itu ia belum mengetahui bahwa sebagian wilayah dari Segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana utara sejati dan utara magnet berbaris. Batas pasti segitiga Bermuda tidak disepakati secara universal. Perkiraan luas total berkisar antara 1.300.000 hingga 3.900.000 km persegi. Dengan semua perkiraan, wilayah tersebut memiliki bentuk segitiga yang samar-samar. Selain itu, segitiga Bermuda tidak muncul di peta dunia manapun, dan Dewan untuk Nama Geografis Amerika Serikat tidak mengakui segitiga Bermuda sebagai wilayah resmi Samudra Atlantik. Meskipun laporan tentang kejadian misterius di segitiga Bermuda telah ada sejak pertengahan abad ke-19, frasa segitiga Bermuda baru digunakan tahun 1964. Segitiga Bermuda pertama kali muncul di media cetak dalam artikel majalah Pulp oleh Vincent Gaddis, yang menggunakan frasa tersebut untuk menggambarkan wilayah segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Charles Berlitz kemudian mempopulerkan legenda segitiga Bermuda dalam bukunya The Bermuda Triangle, 1974. Dalam buku tersebut, Berlitz mengklaim bahwa dongeng Pulau Hilang Atlantis terlibat dalam penghilangan yang terjadi di segitiga Bermuda. Nah itu dia 5 lautan paling berbahaya dan angker versi channel Asep. Semoga kalian semua terhibur dan menjadi wawasan untuk kalian para subscriber Asep. Pembahasan ini Asep lansir dari beberapa situs dan artikel, mohon maaf bila ada salah dalam pembahasan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sekian Asep pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.